Hello Travelers, ketemu lagi di channel Food and Travel by Tara Firan, channel yang bisa menjadi referensi kamu mengenai dunia wisata dan dunia kuliner. Ikutin terus ya. Travelers, masih cerita tentang Bangkok setelah saya melewati waktu jalan-jalan seputar Bangkok, menikmati makanan dan tempat-tempat wisata. Kali ini saya mau mengajak Travelers untuk mengunjungi tempat wisata yang populer di Thailand, yaitu semacam pasar malam ya, Jodd Fairs. Jadi Jodd Fair ini merupakan night market yang merupakan pasar modern tapi mempertahankan suasana retro vintage, juga bersih dan teratur, jauh dari kesan gelap dan kumuh pasar tradisional. Di sini Travelers bisa belanja makanan minuman yang enak tapi juga unik, dan juga berbelanja pakaian dan kebutuhan lainnya. Menurut saya tempat ini menarik dikunjungi dan merupakan salah satu spot wisata yang memang sudah diagendakan oleh pemerintahan Thailand. Nah, seperti apa Jodd Fairs ini? Travelers bisa ikutin terus video ini. Jodd Fairs ini buka sekitar jam 11 sampai jam 12 malam ya, tapi karena ini areanya terbuka, jadi daripada panas-panasan, saya dan teman-teman berangkat sekitar jam 4 sore. Nah, saya sekarang udah sampai di pasar malam Jodd Fair. Nggak ada tiket masuknya ya Travelers bisa langsung menjelajahi tempat ini, dan tempatnya itu dibuat seperti lorong-lorong ya, seperti labirin sebenarnya sih. Karena masih sore jadi suasananya belum terlalu rame ya Travelers. Biasanya sih ramenya pada malam hari ketika lampu-lampu sudah mulai dinyalakan dan Jodd Fairs ini jadi terlihat lebih rame dan indah. Biar nggak bingung, saya kasih ancer-ancernya Travelers bagaimana pembagian dari pasar malam Jodd Fairs ini. Karena luasnya, jadi Jodd Fairs ini dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, kalau kita lihat nih bagian depan, biasanya dimulai dengan ini area tempat duduk yang terbuka ya Travelers, banyak truk-truk makanan dan sebagian besar memang menjual minuman dan makanan beralkohol serta koktail. Nah, kalau kita jalan lagi di bagian tengahnya banyak toko-toko atau konter-konter yang berisi pakaian, potongan rambut, kemudian salon-salon atau katakanlah salon kuku dan barang-barang yang umum yang dapat ditemukan di sini. Nah, bagian belakangnya didominasi oleh warung makanan Travelers dan menjual banyak makanan jajanan street food yang enak, terutama makanan-makanan yang ngetren dan makanan-makanan yang unik. Nanti kita lihat ya Travelers seperti apa uniknya. Nah, karena di bagian agak ke belakang banyak penjual makanan minuman, jadi memang di bagian belakang ini juga banyak diisi dengan area tempat duduk dan truk-truk makanan. Karena pasar ini berupa banyak lorong-lorong, jadi saya sarankan sih sebenarnya Travelers puterin semua, lalui semua lorong-lorong sambil melihat-lihat dan menikmati suasananya. Nanti pada saat Travelers menemukan tempat makanan yang enak atau unik, kalau ingin mencoba, silakan dicoba dan kemudian lanjutkan perjalanan. Karena banyak tempat menarik sekali lagi yang bisa kita nikmati selama di Jodd Fairs ini. Nah, masih sore Travelers, jadi saya tidak buru-buru beli makanan, maka saya dan teman-teman menyelusuri lorong ini sambil berjalan-jalan menikmati apa aja sih yang dijual di Jodd Fairs ini. Kalau saya lihat sih beberapa produk fashion yang dijual di sini adalah produk-produk yang memang ditujukan untuk kaum muda atau ya kalangan milenial ya. Dan sebagian besar memang produknya adalah made in Thailand. Jadi kalau Travelers ingin mencari sesuatu yang berbau Thailand atau yang dibuat sendiri di Thailand, Travelers menemukan tempat yang tepat di Jodd Fairs ini. Sambil berjalan saya menemukan beberapa toko atau counter yang menjual sepatu. Setelah dicek ternyata ini sepatu-sepatu bekas ya Travelers, tapi ya dari brand terkenal dan kondisinya masih bagus dan harganya sangat miring, hampir 50% dari produk aslinya, tapi ini harga baru ya. Jadi semacam barang-barang thrifting gitu sih sebenarnya. Dan teman saya sempat tertarik membeli sepatu di sini karena memang kondisinya masih bagus, tapi karena ukurannya nggak ada jadi ya batal. Sepatu-sepatunya ada dari brand Balenciaga, YSL, Nike, Adidas. Nah, yang seperti ini Nike Air ya, harganya dibanderol 890 baht atau sekitar ya 400 ribuan rupiah. Karena Jodd Fair ini juga luas, jadi saya mulai dari lorong paling kiri dari pintu masuknya. Nah, Travelers bisa melihat lah ya di sebelah kiri dan kanan lorong yang saya lalui ini banyak penjual makanan dan minuman. Yang sebelah kiri lebih banyak jual makanan dan minuman, yang di sebelah kanan adalah jual barang-barang fashion. Kalau saya lihat barang-barang fashion ini harganya juga ya cukup kompetitif lah dibanding Pratunam ya. Tapi memang di sini adalah sekali lagi barang-barang yang fashionnya ditujukan untuk kaum muda dan lebih tertata rapi, jadi kita memilihnya juga lebih enak. Dan sebagian besar barang-barang dijual adalah barang-barang atau fashion yang berbahan linen, tapi juga ada yang berbahan katun khususnya untuk produk-produk fashion yang kita jadikan oleh-oleh, biasa sih berbentuk atau bergambar gajah atau yang menggambarkan ikon dari
kota Bangkok atau Thailand ya, sehingga bisa dijadikan oleh-oleh untuk teman-teman. Kalau travelers ingin membeli oleh-oleh makanan khas Thailand, di sini juga tersedia makanan-makanan kering dalam kemasan seperti mango, seperti kerupuk mango, kemudian ada kerupuk duren atau duren yang dikeringkan, termasuk juga bumbu-bumbu dan juga minuman Thai tea. Karena ini area terbuka travelers, saya juga nggak kebayang ya kalau misalnya hujan gimana ini dengan pengunjungnya. Jadi mungkin pengunjungnya akan lari ke mall yang ada di sebelah. Jadi sebagai info travelers, di bagian kanan belakang itu ada mall yang juga bisa dikunjungi oleh travelers kalau mampir ke sini. Tapi mallnya sih nggak terlalu terkenal ya, tapi rame juga. Bayangan saya sih kalau hujan ya mungkin para pengunjung akan melipir ke sana lari karena ini benar-benar tempatnya terbuka. Juga ada souvenir-souvenir berbentuk gajah yang bisa dibeli untuk oleh-oleh. Nah, ini saya menjalani lorong yang kedua, masih berupa fashion, produk-produk fashion, pernak-pernik, aksesoris, dan juga mainan-mainan untuk anak. Karena masih sore sekitar jam 5-an, jadi pengunjungnya belum terlalu banyak, kita masih bisa berluasa ngeliat-liat. Nah, ini produk fashion designer shirt, artinya adalah produk-produk fashion yang memang didesain sendiri oleh yang punya lapaknya atau punya tokonya. Artinya barangnya nggak ditemukan di counter atau lapak yang lain. Nah, ini yang lagi tren di Bangkok, tas untuk tempat makan atau tempat tumbler. Warnanya cerah dan ngejreng-ngejreng. Cakep sih. Bahannya terbuat seperti dari serat ya, dan cukup kuat juga, ini bisa jadi kotak bekal. Bisa lihat di sini brandnya mini bag, harganya 100 baht, sekitar 45 ribuan. Nah, ini bagian produk-produk fashion untuk cowok, lucu-lucu, bagus-bagus ya travelers. Harganya juga nggak terlalu mahal. Satu baju sekitar 300 baht, ya sekitar 120 ribuan lah rupiah. Lorong kedua selesai kita jelajahi, sekarang kita masuk ke lorong ketiga. Nah, ini kita sudah menemukan tempat-tempat makan yang unik-unik dan restoran-restoran seafood yang lumayan besar. Lihat di sini ya travelers, makanan-makanan seafood yang diolah. Semuanya kelihatan enak-enak dan ukurannya bervariasi mulai dari ukuran size yang kecil sampai ukuran jumbo. Nggak semua seafoodnya berasal dari laut, tapi juga sebagian udang yang berasal dari sungai air tawar. Resto yang gede sih kebanyakan adalah resto seafood dan mereka menyajikan display makanan supaya terlihat menarik. Dan kalau dilihat sih ukurannya juga banyak yang jumbo ya seafoodnya. Seperti ini nih, lobsternya segede tangan saya. Makanan enak banyak, makanan unik yang seperti apa? Nah, di Joint Fairs ini juga banyak makanan unik yang tidak biasa kita temukan di Indonesia. Sebenarnya umum sih, cuman memang hanya orang tertentu yang bisa dan mau makannya. Nah, seperti yang ini nih, insect. Dia menjual insect goreng atau fried insect. First tahu kan insect itu seperti apa? Binatang-binatang kecil lah, seperti ular sutra, kemudian kupu-kupu sebenarnya masuk juga. Di sini jual ular sutra goreng. Katanya sih renyah, tapi ya coba kita lihat di sini ya. Jadi ini memang makanan yang sangat populer di Thailand atau di Bangkok. Kalau di Bangkok sih banyak ditemukan fried insect ini, tak kecuali juga di Joint Fairs. Nah, ternyata katanya ini cukup enak ya, dan murah juga, gampang dibawa seperti kayak popcorn gitu. Nah, insect ini di deep fried ya travelers, jadi ditambahin kecap juga untuk nambahin sedikit rasa asinnya. Nah, yang unik lagi adalah sensasi makan daging buaya. Daging buahnya diolah dengan berbagai cara, bisa dijadikan seperti sate, kemudian ditumis dengan nasi dan dicampur telur mata sapi. Katanya sih teksturnya lebih sedikit alot ya dibanding daging ayam. Dan kalau digoreng nggak ninggalin minyak. Nah, ini daging buaya mentah ini juga nggak mengeluarkan aroma-aroma atau bau-bau yang menyengat ya. Dan kalau dipanggang, katanya tekstur juga dan rasanya juga enak ya, kenyal dan nggak terlalu kering. Makanan yang juga unik menurut saya adalah squid soup. Cumi-cumi hidup yang masih berenang di akuarium kemudian diambil dan dimakan dengan bumbu spesial. Coba kita lihat nih, cumi-cuminya diambil dari kolam kemudian dimasukkan ke dalam gelas yang udah ada bumbu khususnya. Terus langsung deh dimakan. Katanya sih rasanya gurih dan agak manis, nggak tahu dari daging cuminya atau dari bumbu sambalnya. Tapi pas saya kesini, yang saya agak heran adalah kebanyakan yang nyobainnya adalah para wanita. Apa karena penasaran atau demi konten, saya nggak tahu. Yang populer juga di sini adalah ling sap. Ini jadi hidangan Thailand modern ya, terbuat dari tulang yang direbus dan ini menggunakan banyak cabai rawit hijau.
Tapi buat travelers yang tidak bisa makan non halal, jangan dicoba ya karena dibuat dari tulang babi. Makanan ini sangat populer dan tentu saja viral di Job Fair. Ada berbagai ukuran yang bisa ditawarkan oleh berbagai resto dan hampir semua resto yang besar yang ada di Job Fair ini pasti menawarkan langsat ini. Jadi tulangnya direbus kemudian dijadikan sup tulang yang pedas dan nikmat dengan banyak cabai rawit hijau. Kuahnya pedas asam dan tulangnya sih sedikit berdaging ya, dagingnya juga empuk. Jadi kalau kita menekan atau mengambil dagingnya dari tulangnya itu langsung lepas dari tulangnya dan dimakan dengan nasi. Kalau tadi makanan yang unik-unik atau yang aneh-aneh, nah sekarang saya mau ceritain makanan yang enak-enak. Menurut pendapat saya loh ya, karena saya nyobain beberapa makanan, tapi nggak semua sih. Yang populer juga di sini adalah kanom krok. Saya lihat ini antriannya cukup banyak ya sehingga saya juga mencoba antri di sini dan dihidangkan dengan panas dan segar. Jadi dimakan juga dengan saus cabai. Rasanya enak, mengenyangkan karena masing-masing seafoodnya diisi di dalam sebagai toppingnya itu ada banyak banget. Ini seperti camilan yang digoreng ya, kemudian dikasih topping makanan laut. Dan makanan laut ini asli, ada gurita, ada cumi-cumi, udang, kepiting, kerang, dan lain-lain. Nah ini adalah durian lava. Jadi Bangkok ini kan sangat terkenal dengan duriannya. Nah salah satu cara untuk mengolah duriannya menjadi makanan ini adalah dengan durian lava. Kalau dilihat-lihat sih sebenarnya seperti nastar ya. Apa saya bilang demikian? Karena ketika saya coba dan saya makan, kalau disebut dengan durian lava, bayangan saya adalah seperti coklat lava di mana ketika dibuka kemudian coklatnya meleleh. Nah, durian lava ini durian yang di dalamnya ketika dibuka kuehnya itu tidak meleleh, tetap padat. Jadi seperti nastar sih menurut saya. Cuman mungkin karena kulitnya tebal, jadi rasa dari duriannya itu ya kurang nendang buat saya. Tetap sih lebih enak makan durian asli. Ini juga salah satu makanan viral dan banyak cari orang, Thai crispy pancake. Jadi ini kulit pancake yang digoreng kering dan ukurannya mini ya, paling diameternya sekitar 10-15 cm. Tapi isiannya bisa dikasih Nutella atau peanut jam. Dan ketika dimakan kulitnya rasanya kriuk-kriuk. Kulitnya bisa dipilih mau rasa coklat atau rasa pandan. Harganya sekitar 50 baht per 10 pieces, jadi sekitar 25 ribuan lah 10 pieces ya. Nah yang mirip-mirip juga adalah premium crispy butter. Setelah digulung-gulung bentukannya kok seperti kue semprong yang dari Indonesia ya. Rasanya juga mirip sih, manis dan crispy. Nah yang ini bread toast bun. Bannya atau rotinya juga lembut dan dikasih topping ada coklat, ada topping matcha. Nah kalau ini potato twist. Crispy, crunchy, dan bisa diberikan beberapa rasa. Bisa rasa paprika, bisa rasa manis, asin, sesuai selera. Kalau dipikir-pikir sih banyak juga makanan Thai ini yang mirip-mirip makanan Indonesia, terutama yang camilan atau makanan ringannya. Nah ini adalah squid atau cumi-cumi goreng ya. Digorengnya deep fried jadi terlihat kering dan sedikit crunchy. Kemudian harganya juga bervariasi. Ada yang harganya 90-an baht, ada yang 40-an baht. Tergantung kepada sesuai dengan apa yang ingin kita makan. Ada juga jajanan yang bentukannya mirip dengan cara bikang. Dan ketika saya coba rasanya juga hampir mirip. Jadi ya apakah karena memang faktor sama-sama dari Asia jadi makannya mirip-mirip ya. Terus yang ini nih mengingatkan saya dengan batagor dari Bandung. Isinya ada ikan yang dicampur dengan tepung dan kemudian digoreng. Tentu adonannya juga rasanya mirip juga ya dengan batagor. Nah udah haus, saya akhirnya pilih minuman yang seger-seger ke counter fruit smoothies. Tentu yang jadi andalan di sini adalah mango smoothiesnya. Kalau travelers ke Job Fair ini saya sarankan datang ke sini dan cobain deh mango avocado smoothies. Harganya sekitar 95 baht. Tampilannya juga cakep ya, dikasih potongan buah mangga dengan kulitnya di topping di atas ya. Dan rasanya juga enak banget, seger. Nah, yang juga favorit di sini adalah watermelon smoothies. Smoothies semangka yang kental dan ketika diminum, aduh bener deh, rasa hausnya langsung hilang. Terus saya cobain juga coconut dessertnya. Tempatnya di pojokan. Di sini saya cobain macam-macam varian dari olahan dessert coconut ini. Saya pilihnya coconut milk ice cream, kemudian pesan juga egg yolk ice cream, dan kemudian coconut ice cream yang disajikan dengan batok kelapanya. Nah ini coconut milk ice creamnya ya, ditaburin dengan kacang almond dan buah kering manis. Ternyata buah kering ini adalah coconut dry. Namanya dessert ya pasti manis dan enak. Saya suka banget dengan yang ini. Ternyata kalau kita memilih coconut dengan
sajian di batok kelapanya, harga kelapanya juga berbeda-beda tergantung dari size dari kelapanya. Nah ini nih, egg yolk ice cream. Nah, coconut ice cream ini udah jadi rebutan. Lihat nih, brutal makannya. Di Bangkok harus pesan sticky rice mango dong. Nah ini harganya sekitar 60 baht ya, sekitar 20 ribuan lah untuk yang segede ini. Setengah potong buah mangga. Saya sih rasanya makan sticky rice mango langsung di tempatnya enak-enak aja sih. Nah kalau ini sticky rice mango versi yang lain pakai ketan rasa pandan dan kemudian ditaburi dengan kuah santan yang manis. Tetap enak sebagai dessert. Oke, gimana traveler sudah bisa ya membayangkan bagaimana keseruan jalan-jalan menikmati kuliner, menikmati fashion craft yang dijual di Jodd Fairs. Menurut saya worth it sih datang ke sini, menikmati atau mencoba makanan-makanan baru, melihat makanan yang aneh-aneh, dan terutama karena tidak ada tiket masuk ya, jadi kita tidak ada kos tambahan untuk datang ke sini kecuali ya transportasi. Kalau travelers bingung mau milih makanan apa atau coba sesuatu makanan yang baru, kuncinya sih saya ngelihat mana yang paling rame, mana yang antrian banyak. Itu artinya pasti ya paling tidak di lidah tidak terasa aneh-aneh dan makanannya mungkin viral. Cukup sekian ya travelers, sudah malam dan gak kerasa sudah 3 jam saya muter-muter dan menikmati kuliner di Jodd Fairs ini. Terima kasih, jangan lupa share, like, comment, and subscribe. Thank you, sampai jumpa di acara jalan-jalan berikutnya.